Biar aku yang pergi. Episode 40. Kemudian Hafiz menelpon Marissa, tapi tidak diangkat. "Tolonglah angkat, Riz. Masa kamu masih marah sama Mas?" ucap Hafiz. "Kak Marissa nggak angkat ya Mas?" tanya Fauzi. "Enggak," jawab Hafiz. "Coba sekali lagi Mas," ucap Fauzi. Lalu Hafiz menelpon sekali lagi, tapi tetap tidak diangkat sama Marissa. Sementara itu, tampak sepulang dari bengkel, Marissa mampir ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang. Marissa tampak sedih melihat barang-barang Dava. "Maafkan Mama sayang, I miss you," ucap Marissa sambil memeluk guling Dava. Sementara itu, tampak Mila dan orang tuanya sedang sarapan. "Pa, Ma, Mila mau menikah," ucap Mila tersenyum. "Sama siapa, Mil? Hafiz?" tanya Aisyah. "Enggak, Ma, sama orang lain," jawab Mila. "Iya, siapa? Di mana kerjanya? Asal dari mana? Latar belakangnya? Cek dulu, jangan asal kawin aja," ucap Dodi. "Nanti seperti dulu, nikah sebentar lalu bercerai." "Iya, Pa. Mila ngerti. Kali ini Mila serius. Mila mau ada keluarga sendiri. Nanti Mila akan diskusikan dengan Hafiz untuk bergantian menjaga Dava," ucap Mila. Bagus begitu. Papa rindu banget sama Dava," ucap Dodi. "Mil, kasih tahu sama Mama, kamu mau nikah sama siapa?" tanya Aisyah. "Namanya Damar. Dia seorang akuntan, tapi dia orang biasa-biasa aja. Kalau Papa dan Mama setuju, dia mau datang melamar," ucap Mila. "Bagus. Papa nggak lihat dia orang biasa atau orang kaya. Yang penting dia bertanggung jawab dan beriman, serta ikhlas menerima kamu apa adanya," ucap Dodi. Mila mengangguk senang. "Suruh dia datang ketemu Papa. Papa mau berkenalan. Dan kamu harus ingat, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi," ucap Dodi. "Iya, Pa. Pasti Mila akan berubah," ucap Mila. Sementara itu, tampak Marissa mampir ke rumah Nia. "Riz, aku pikir kamu sudah berangkat," ucap Nia. "Belum. Aku rasa gak enak pergi tanpa ketemu dulu sama kamu," ucap Marissa. "Kamu dan Hafiz gimana? Mila masih ganggu kalian?" tanya Nia. "Aku dan Hafiz udah lama gak bicara soal Mila. Tapi perasaan aku ini gak bisa bohong. Coba kamu bayangkan, aku jauh di Surabaya, sementara Hafiz di sini berdekatan dengan Mila," ucap Marissa. "Jadi kamu gak percaya sama Hafiz?" tanya Nia. "Bukan gak percaya, tapi perasaan takut itu pasti ada," ucap Marissa. "Ya udah,
kamu sabar dan selalu berdoa. Semoga hati Hafiz selalu sama kamu, ucap Nia. Aku udah gak peduli apa yang akan dilakukan Hafiz di belakang aku. Yang penting aku akan selalu sayang sama dia, tidak akan pernah berubah dan tidak akan bisa tergantikan, ucap Marissa yakin. Lalu Marissa pamit pulang. Hati-hati di sana, ucap Nia menangis sambil memeluk Marissa. Kemudian Marissa pulang ke rumah uminya. Sesampainya di rumah, tampak Fauzi dan Hafiz sedang memasukkan barang-barang Marissa ke dalam mobil Hafiz. Fauzi, mengapa barang-barang kakak dimasukkan ke sana? Ucap Marissa marah. Tapi Mas Hafiz yang akan ngantarin kakak, jawab Fauzi. Gak perlu, dia kan demam. Suruh aja dia tidur, ucap Marissa. Lalu Marissa berjalan ke dalam rumah. Sayang, panggil Hafiz. Maafin Mas. Mas, mengapa Mas selalu menyakiti hati Risa? Dari tadi malam Risa telepon, gak diangkat, di SMS gak dibalas, ucap Marissa. Sebenarnya Mas mau kasih kejutan sama kamu. Makanya Mas suruh Bang Dani yang ngantarin Farah. Mas memang udah niat mau ngantarin kamu, ucap Hafiz. Marissa menangis terharu melihat ketulusan Hafiz. Sayang kan lagi hamil, gak boleh sedih-sedih. Nanti baby kita cengeng, ucap Hafiz tersenyum. Lalu Marissa memeluk suaminya dengan manja. Setelah selesai menaikkan barang-barang ke mobil, lalu Marissa dan Hafiz pun pamit sama ayah dan umi Marissa. Hati-hati di jalan, ucap Lukman. Jaga diri baik-baik, ucap Sari memeluk Marissa. Iya Umi, doakan Marissa, ucap Marissa. Lalu mereka pun berangkat. Sementara itu di kantor Marissa, tampak Damar sedang membuat kopi di pantry. Lalu Melati datang menghampiri. Damar, kamu merasa gak kantor kita ini sekarang sepi sejak Marissa pindah, ucap Melati. Damar mengangguk. Ya gimana lagi, Marissa pindah karena urusan pekerjaan. Kamu pikir nanti dia di sana oke nggak? Tanya Melati. Mudah-mudahan dia baik-baik aja di sana, ucap Damar. Melati pun mengangguk. Sementara itu tampak Mila dan Atika sedang shopping barang-barang untuk pernikahan Mila. Mila, kapan kamu mau bertunangan? Tanya Atika. Mungkin minggu depan, kemudian sebulan lagi langsung menikah, ucap Mila. Hah? Minggu depan? Cepatnya, ucap Atika. Itulah Damar, dia memang mau cepat-cepat menikah sama aku, ucap Mila. Wah, gak nyangka kamu akan menjadi istri Damar, ucap Atika senang. Sementara itu Marissa dan Hafiz sudah sampai di Surabaya. Mereka langsung menuju rumah yang disediakan oleh perusahaan untuk Marissa. Tampak Wati, tetangga Marissa, sedang menyiram bunga di halaman.
Assalamualaikum Kak Wati, ucap Marisa. Waalaikumsalam Risa, udah sampai? Tanya Wati. Iya Kak, kenalkan ini suami saya Hafiz, ucap Marisa. Wati lalu tersenyum kepada Hafiz. Ini kunci rumah Marisa, ucap Wati. Makasih Kak, Risa masuk dulu ya, ucap Marisa. Oke, kalau ada apa-apa, Risa panggil aja kakak di sebelah ya, ucap Wati. Baik Kak, terima kasih, ucap Marisa. Lalu Hafiz dan Marisa masuk ke dalam rumah. Sayang, tinggal di sini sama siapa? Tanya Hafiz. Sendiri Mas, rumah ini kan rumah untuk keluarga. Karena Mas dan Dava nggak tinggal di sini, jadi Marisa sendiri aja, ucap Marisa. Sendiri? Mas khawatir kamu tinggal sendiri di sini, ucap Hafiz. Jangan khawatir Mas, kan ada Kak Wati di sebelah, ucap Marisa. Iya, tapi kamu kan sedang hamil. Nanti kalau sakit gimana? Tanya Hafiz. Marisa hanya tersenyum. Insya Allah gak ada apa-apa, ucap Marisa. Tersenyum. Sementara itu tampak Damar datang menemui orang tua Mila. Om gak masalah Mila mau menikah sama siapa. Asal sudah suka sama suka, Om setuju aja, ucap Dodi. Kapan orang tua kamu mau datang melamar? Insya Allah minggu depan Om, jawab Damar. Dodi dan Aisyah setuju mendengar ucapan Damar. Malamnya tampak Herman sedang menonton TV. Lalu datang Dewi menghampiri. Dava udah tidur? Tanya Herman. Udah, jawab Dewi. Bagaimana keadaan Marisa di sana ya Mas? Tinggal sendiri, sedang hamil pula. Saya khawatir kalau ada apa-apa nanti sama dia, ucap Dewi. Kamu ini jangan pikir yang bukan-bukan, bisa nggak? Sebagai orang tua, kita doakan yang baik-baik untuk anak dan menantu kita, ucap Herman. Dewi hanya diam mendengarkan ucapan Herman. Saya tidur dulu, ucap Herman lalu berjalan ke kamar. Dewi mengangguk. Keesokan harinya tampak Marisa udah bersiap-siap berangkat kerja. Mas, nanti siang kalau Mas mau makan siang bareng, Mas jemput Risa di kantor ya. Terus kalau Mas bosan di rumah, Mas pergi aja jalan-jalan keliling kota, ucap Marisa tersenyum. Enggak lah, nanti aja Mas tunggu sayang pulang kerja, ucap Hafiz. Lalu mereka pun berangkat ke kantor Marisa. Sesampainya di kantor, Marisa disambut oleh Pak Jaya, pimpinan cabang Surabaya. Selamat datang Bu Marisa. Gimana perjalanan dan rumah yang disediakan oleh perusahaan? Tanya Pak Jaya. Alhamdulillah perjalanan oke dan rumah yang disediakan cukup nyaman, ucap Marisa. Syukurlah kalau begitu. Oh ya Wati, tolong tunjukkan meja Bu Marisa dan apa pekerjaan yang harus diselesaikannya, ucap Pak Jaya. Oke bos, yuk Marisa ikut saya, ucap Wati. Sorenya setelah pulang dari kantor,
Marissa dan Hafiz jalan-jalan keliling kota Surabaya. Mas, gak terasa ya sudah 2 hari kita di sini, dan Mas harus kembali lagi ke Jakarta. Besok Mas pulang jam berapa? Tanya Marissa sedih. Mengapa? Gak suka Mas di sini? Tanya Hafiz. Bukan gak suka, Risa khawatir kalau Mas pulangnya malam. Takut ada apa-apa di jalan, ucap Marissa. Sebenarnya Mas cuti 5 hari, ucap Hafiz. 5 hari? Serius Mas? Ucap Marissa senang. Hafiz mengangguk. Mas mau nemenin kamu di sini, ucap Hafiz tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih Mas, ucap Marissa. Setelah puas berkeliling, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, tampak Paman Damar datang berkunjung ke rumah Mila. Mereka disambut oleh Dodi dan Aisyah. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk melamar anak Bapak, untuk ponakan saya Damar. Apakah Bapak setuju? Ucap Paman Damar. Insya Allah kami setuju, karena mereka sudah suka sama suka, ucap Dodi. Mengenai tanggal nikah dan hantarannya bagaimana? Tanya Paman Damar. Kami sekeluarga ikhlas menerima berapapun pihak laki-laki tetapkan, ucap Dodi. Akhirnya setelah dibicarakan bersama, diambil keputusan pernikahan Mila dan Damar akan diadakan 1 bulan lagi. Kemudian Paman Damar dan rombongannya pun pamit pulang. Sementara itu, tampak Marissa dan Hafiz sedang sarapan. Mas, kalau Marissa tanya sesuatu boleh nggak? Tanya Marissa. Boleh, mau nanya apa? Tanya Hafiz. Tapi janji Mas jangan marah ya, ucap Marissa. Hafiz mengangguk. Kalau nanti Mas balik ke Jakarta, Mas akan ketemu Mila nggak? Tanya Marissa hati-hati. Tiba-tiba wajah Hafiz langsung berubah. Sayang masih nggak percaya sama Mas ya, jawab Hafiz. Nah kan, pasti marah, gak jadilah, ucap Marissa. Tolonglah, sayang percaya sama Mas, ucap Hafiz. Kalau Mila datang menggoda Mas tiap hari gimana? Tanya Marissa. Lalu Hafiz berdiri dan memegang kedua tangan Marissa. Mas gak akan menikah dengan Mila. Cuma kamu satu-satunya istri Mas. You are the only wife. Tolonglah percaya, ucap Hafiz. Marissa menggeleng. Gak mau, ucap Marissa. Hafiz kaget mendengarkan ucapan Marissa. Risa maunya the only love, ucap Marissa tersenyum. Hafiz pun mengangguk setuju. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silakan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.